Sebelum mulai mohon dukungannya dengan klik subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Seperti halnya luka yang perlu dijahit agar memerlukan waktu penyembuhan yang cepat yaitu 3-6 minggu, tulang pun memiliki proses penyembuhan yang hampir sama, bisa sembuh tanpa obat apapun. Sama seperti luka robekan di kulit, tulang secara ajaib dapat sembuh sendiri, tanpa rahasia obat apapun, hanya memerlukan waktu. Luka yang dalam terbuka dapat sembuh sendiri tanpa dijahit tapi memerlukan waktu yang sangat lama hingga berbulan-bulan. Begitupun tulang memiliki konsep penyembuhan yang hampir sama. Saling mendekatkan ujung tulang yang patah adalah tujuan utama penyembuhan atau pengobatan tulang dalam dunia medis. Tujuannya agar tulang cepat menyatu dan sembuh. Manfaat mempelajari proses penyembuhan tulang sebagai gambaran bagaimana cara pengobatan medis dalam menyembuhkan patah tulang. Kenapa terkesan menyeramkan seperti harus operasi? Tujuannya adalah mendekatkan ujung tulang yang patah seperti mendekatkan ujung luka yang dijahit, agar bisa saling menempel dan sembuh lebih cepat. Bagaimana tulang yang patah bisa sembuh atau kembali menyatu? Semua patah tulang yang terjadi di bagian tubuh manapun, mengalami proses penyembuhan yang sama. Patah tulang dalam bahasa medis dikenal dengan sebutan fraktur. Secara mudah proses penyembuhan tulang ini dibagi ke dalam 3 tahap. Pertama tahap peradangan atau inflamasi, kedua tahap pembentukan tulang baru, dan ketiga tahap remodeling atau pemulihan tulang ke bentuk asli. Pertama tahap inflamasi atau peradangan. Setelah tulang patah, misalnya karena kecelakaan, tubuh akan memulai reaksi peradangan untuk memulai proses penyembuhan. Itulah kenapa saat besok harinya tubuh akan mengalami pegal-pegal, nyeri, atau lebam di seluruh tempat yang mengalami cedera. Saat tulang patah, terjadi perdarahan di bagian dalam tulang, karena di dalam tulang ada sumsum yang kaya pembuluh darah. Untuk menghentikan perdarahan ini, darah akan membeku di area tulang yang cedera membentuk gumpalan darah. Oleh karenanya mengapa pada keesokan harinya bagian yang mengalami patah tulang menjadi bengkak dan lebih besar, karena terisi gumpalan darah untuk memulai pembentukan tulang baru. Bersamaan dengan itu, tulang pun mengalami peradangan atau inflamasi sehingga terasa nyeri, terlihat bengkak, kemerahan atau kebiruan. Proses peradangan ini berlangsung selama 7 hari. Disinilah perlunya obat nyeri untuk mengurangi rasa sakit di tahap peradangan. Selanjutnya memasuki tahap kedua, yaitu tahap pembentukan tulang. Bekuan darah yang terbentuk pada tulang yang patah. Di tahap peradangan yang berlangsung selama 1 minggu, mulai diganti oleh jaringan baru yang disebut sebagai kalus halus atau jaringan tulang yang masih lunak. Proses ini berlangsung hingga minggu kedua sampai minggu ketiga. Pada tahap selanjutnya, secara bertahap kalus halus mulai diganti oleh jaringan tulang yang keras. Pembentukan jaringan tulang yang keras ini dapat terlihat pada foto sinar X, dan terjadi selama minggu keempat hingga ke-16. Tahap pembentukan tulang ini merupakan tahap yang paling penting. Gagal atau berhasilnya penyambungan tulang ada pada tahapan ini. Inilah salah satu pentingnya tindakan medis misalnya operasi, untuk menyatukan tulang yang patah agar saling berdekatan dan memastikan posisi tulang lurus saat proses penyambungan. Selanjutnya memasuki tahap ketiga, yaitu tahap remodeling, sebagai tahapan akhir penyembuhan tulang. Pada tahap ini tulang yang berbentuk lebih besar dirubah secara perlahan ke ukuran semula. Tahap ini dimulai selama beberapa bulan hingga tahun. Selain penyempurnaan bentuk, tulang pun terus dibuat menjadi lebih berisi dan kuat, aliran darah pun bertahap mulai kembali seperti semula. Berapa lama waktu penyembuhan patah tulang? Secara umum, tulang yang patah memerlukan waktu untuk menyambung kembali sekitar 4 hingga 12 minggu, dan memerlukan waktu penguatan tulang atau remodeling hingga 1-2 tahun. Tidak seperti jaringan lain yang jika rusak digantikan oleh jaringan parut sebagai bekas luka. Pada jaringan tulang yang rusak, jaringannya dapat kembali seperti sedia kala. Seberapa penting operasi penyambungan tulang?
Tulang adalah salah satu dari sedikit jenis jaringan di dalam tubuh yang bisa kembali pulih seperti semula, oleh karenanya operasi atau pemasangan pen pada penderita patah tulang penting, agar mengembalikan posisi tulang ke tempat semula dan menempelkan ujung tulang yang patah atau terpisah agar saling berdekatan dan kembali lurus, supaya saat jaringan tumbuh bisa menempel kembali. Penempelan tulang ini berlangsung selama 3-16 minggu di tahap penyambungan tulang. Jika terlambat ditempel maka jaringan tulang akan sembuh sendiri-sendiri, sehingga tidak akan bersatu, oleh karenanya penting menyambungkan tulang yang terpisah. Penyambungan tulang yang tepat bertujuan untuk menghindari kecacatan atau gangguan aktivitas seperti berjalan atau bekerja dan menghindari gangguan citra diri yang dapat membuat pasien malu atau minder saat bersosialisasi di masyarakat. Apakah cedera tulang harus selalu dioperasi? Jika tulang hanya retak jangan khawatir. Operasi tidak diperlukan, akan dipasang gips atau bidai agar posisi tulang tidak berubah hingga tulang sembuh kembali. Sama halnya dengan luka pada kulit, sebenarnya tulang ini tumbuh sendiri dan bisa melakukan penyembuhan sendiri tanpa obat apapun. Walau bisa sembuh tanpa obat, patah tulang ini sangat menyakitkan, sehingga memerlukan obat anti nyeri yang kuat. Tulang yang patah akan terasa nyeri terutama saat bergerak, dan rasa nyeri akan meningkat di saat fase peradangan yang berlangsung selama 1 minggu pertama. Tulang menjadi bengkak, dan nyerinya sungguh luar biasa. Tapi jangan khawatir, karena dokter akan memberikan obat nyeri yang dapat meringankan beban pasien selama mengalami pembengkakan atau peradangan. Selain itu, pada tulang yang patah diperlukan imobilisasi atau pembatasan pergerakan di area yang patah. Inilah fungsi dari pembidaian untuk menstabilkan posisi tulang yang patah atau cedera. Pada tulang yang patah, misalnya di area kaki, otot di bagian dalam kaki akan tertarik atau memendek, karena tidak ada tulang penahan, sehingga kaki yang patah akan menjadi lebih pendek sebelah. Untuk mengurangi nyeri ini, kaki perlu ditarik ke bawah atau ditraksi, agar kembali lurus dan panjangnya sama. Tindakan pembidaian dan pemasangan traksi ini diperlukan sebelum tindakan operasi penyambungan tulang atau pemasangan pen. Apa saja hal-hal yang dapat memperlambat penyembuhan tulang? Berikut adalah hal-hal yang dapat memperlambat penyembuhan tulang. Pertama, menggerakkan bagian yang cedera atau bertumpu pada bagian yang patah. Hal ini dapat beresiko menyebabkan tulang bergeser. Setelah operasi penyambungan tulang, bergerak diperbolehkan secara bertahap di tempat tidur, sesuai instruksi dokter. 2. Merokok. Merokok dapat menyebabkan gangguan aliran darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke area tulang yang patah, sehingga dapat menghambat proses penyambungan tulang. Selain itu merokok tidak baik untuk kesehatan paru-paru dan juga meningkatkan resiko penyumbatan pembuluh darah di kaki dan jantung. 3. Penyakit penyerta lainnya, misalnya diabetes atau penyakit gula. Gula darah yang tinggi, yang tidak terkontrol dengan baik dapat meningkatkan resiko infeksi pada tulang atau menghambat pertumbuhan tulang untuk saling bersatu. Biasanya sebelum operasi akan dilakukan pemeriksaan lengkap atau screening pre-operasi, untuk melihat faktor-faktor resiko yang dapat menghambat tindakan operasi dan proses penyembuhan. Selain gula darah yang harus stabil, berikut adalah nilai-nilai lab yang harus normal. 4. Penggunaan obat-obatan tertentu. Penggunaan obat-obatan seperti golongan kortikosteroid atau obat-obatan anti radang lainnya, tanpa pengawasan dokter dapat menghambat atau menyebabkan gangguan pada proses penyambungan tulang. Selain itu, karena obat-obatan tersebut menekan sistem imun atau imunosupresan dapat beresiko menyebabkan infeksi jika diberikan tanpa pengawasan dokter. 5. Jenis patah tulang. Patah tulang dibagi menjadi 2 jenis. Pertama patah tulang tertutup di mana tulang yang patah tidak menembus ke bagian kulit atau patah tulang terjadi di dalam. Kedua adalah patah tulang terbuka, di mana tulang yang patah menembus kulit, atau menonjol keluar dan menyebabkan luka. Jenis patah tulang yang kedua ini, yang tidak boleh dibawa ke alternatif, karena resiko luka terbuka menjadi infeksi. Jenis tulang yang terbuka harus ditangani secara cepat untuk meminimalkan resiko infeksi. Obat-obatan seperti antibiotik akan diberikan untuk mencegah resiko infeksi. Selain itu, lamanya penyembuhan tulang dapat dilihat dari jenis patahan tulang. Tulang yang remuk akan lebih sulit sembuh dibandingkan tulang yang patah menjadi 2.
6. Faktor usia. Usia berpengaruh terhadap kecepatan pemulihan tulang yang patah. Pada usia muda penyambungan tulang lebih cepat dibandingkan pada orang yang sudah lanjut usia. 7. Nutrisi. Nutrisi berpengaruh penting dalam perbaikan jaringan yang rusak. Berikut adalah beberapa nutrisi yang baik untuk mempercepat penyambungan tulang. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Sampai berjumpa di video selanjutnya.